Saat ini contoh percobaan ke-26. Ini contoh yang terakhir. Jadi dalam contoh ini menggunakan 8 LED pada port B. Selanjutnya menggunakan satu push button pada port C. Nah, di sini itu kita menggunakan geser kanan, geser kiri, dan flip-flop menggunakan satu tombol. Nah, kita menggunakan port A, port B, menggunakan port B dan port C. Nah, port B ini untuk LED, sedangkan port C untuk push buttonnya. Push button ini digunakan untuk menjalankan 3 mode running LED. Yang pertama, jalan kanan, kedua jalan kiri, yang ketiga itu flip flop. Jadi ada 3 yang digunakan running LED-nya. Nah, 3 mode ini dengan hanya satu push button. Nah, dengan satu push button ini kita bisa menggunakan lebih dari satu running LED. Kita menggunakan 3. Sebenarnya bisa banyak karena dan saat ini saya akan menjelaskan hanya 3 mode saja. Dan jadi pada percobaan 26 ini tidak ada maksudnya tidak ada patokan atau tidak ada patokan harus 3 ini, sebenarnya bisa lebih. Jadi saya akan membahas tentang 3 mode ini. Nah, masuk di sini headernya yaitu I/O dan delay, dan menggunakan datanya unsidecar. Nah, di sini kan ada 3 mode yang kita gunakan, jalan kanan, jalan kiri, dan flip-flop. Nah, yang pertama ini di simulasi Proteusnya, yaitu yang pertama itu jalan kanan. Jadi LED-nya itu berjalan dari port B7 sampai port B0 itu nyalanya secara bergantian. Saat sudah di port B7 atau LED ke-0, port B0 atau LED ke-0, ini akan kembali menyala di port B7. Nah, saat ditekan, push buttonnya ini ditekan, ditekan, tahan, terus dilepaskan. Nah, nanti LED-nya akan berubah menjadi jalan ke kiri. Jadi tetap sama, yaitu nyalanya bergantian satu persatu,
bedanya yaitu jalan ke kiri dari port B7, port B0, maaf, port B0 ke port B7. Nah, saat sudah sampai port B7, ini akan kembali ke port B0. Lalu, saat ganti mode yang ketiga, yaitu dengan cara ditekan, ditahan, lalu dilepaskan, nanti akan berubah menjadi flip-flop, yaitu 4 MSB, nanti yang satunya 4 bit LSB. Jadi yang 4 nyala, 4 mati, 4 mati, 4 nyala gitu. Jadi gantian seperti itu. Langsung masuk ke programnya, yaitu kita menggunakan rotation jalan kiri. Untuk subroutine ini jalan kiri dan jalan kanan itu sudah kita bahas di video contoh percobaan kelima, kurang lebih seperti itu. Loopingnya sudah dibahas di situ. Nah, if bit is clear ini digunakan untuk pengecekan itu pada looping ke-8 atau keadaan dari ke-7. Nah, ini maksudnya loopingnya ada 7. Harusnya ini 8 looping karena ini ada bit is clear. Saat push button ditekan, di tengah-tengahnya, anggap saja saat looping keempat, push buttonnya saya tekan, nah programnya langsung keluar dari for. Jadi langsung selesai subroutine jalan kirinya ini, yang bertujuan untuk keluar dari looping jalan kiri ini. Jadi tidak menunggu jalan kiri atau geser kiri itu selesai di ujung. Jadi saat tekan itu bisa langsung berubah mode jalan kiri, jalan kanan ataupun flip-flopnya. Begitupun dengan jalan kanan, yaitu untuk jalan kanan itu sama prosesnya seperti pada jalan kiri. Nah, di breaknya itu walaupun fungsi break ini belum sampai 8 looping, itu bisa keluar langsung dari looping 4-nya. Bisa berpindah jadi mode running led yang lainnya. Nah, untuk flip-flopnya kita menginisiasikan DDRB. Nah, FF itu menunjukkan semua port B itu ini sebagai output untuk LED. Selanjutnya port B 0 kali FF ini diisi dengan FF atau 1111111. Logiknya seperti ini. Ini kan terhubung dengan LED ya. Jadi artinya semua LED ini LED mati semua.
karena ini menggunakan aktif low, jadi LED-nya ini mati semua atau padam semua. Untuk menginisialisasi saklarnya itu DDRC atau port C7, yaitu yang digunakan port B7, maaf, port C yang ke-7. Untuk menyeting saklar sebagai input, maka untuk menyeting suatu pin tertentu, port atau port C yang ke-7 sebagai input, yaitu kita menggunakan perintah DDRC N sama dengan inverse underscore BV7. Port 7 ini menunjukkan bahwa port C yang ke-7. DDRC ini dijelaskan ini input atau output. Selanjutnya, untuk saklar yang berhubungan dengan microcontroller, biasanya kita pull up. Caranya untuk mengaktifkan pull up yaitu port C or sama dengan underscore BV7. Tujuannya untuk pull up internal. Settingannya seperti ini. Internal port C7 sebagai input. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke while 1. Jadi ini akan di looping terus, secara terus-menerus dan berulang. Nah, ini menggunakan if bit is clear. Sesuai dengan inisialisasi awal tadi, nilai rotation sama dengan 0 ini. Rotation ini variabel global yang dipakai di sini di program utamanya. Jika saklarnya ditekan dan nilai rotation 0 seperti halnya inisialisasi pada variabel rotation, maka nilai rotationnya akan berubah menjadi 1 dengan waktu sebesar setengah detik atau 500 milisecond. Begitu juga dengan cara kerja di sini juga sama. Nah, seperti ini. Jadi else if ini dibiarkan saja. Jika benar, maka pin C ini ditekan, maka tidak ada yang dieksekusi di sini. Jika nilai rotationnya diganti dengan 1, jadi di if ini akan dilewati karena kondisi di dalam kondisi ini akan salah. Nah, lalu dia akan mengecek else if rotation dengan 1, maka dengan else if yang pertama akan dieksekusi. Nah, nilai rotationnya diubah menjadi 2, di delay dengan waktu 500 milisekund. Seperti itu cara kerjanya. Dia akan terus mengecek terus ke bawah. Jika ini tidak cocok, nah berubah, maka else if ini dilewati akan berubah menjadi yang else kedua. Nah, saat ini pin C-nya ditekan atau saklarnya rotationnya diubah menjadi 2,
Nah, rotationnya ini akan berubah menjadi 0, delaynya 500 milisekund. Nah, ini hanya untuk mengubah status yang mana ini akan menjadi akses untuk menjalankan fungsi-fungsi subrutin jalan kanan, jalan kiri, atau flip-flop. Di sini hanya untuk mengecek tombol dan status rotationnya. Dia sekarang bernilai berapa rotationnya. Untuk mengecek tombol ditekan, ini semua akan baik yang pertama itu kedua itu sama-sama mengecek apakah tombol ditekan. Semuanya itu sama, yang berbeda hanya di status rotationnya. Apakah rotationnya sedang 0 atau nilainya 1 ataupun nilainya 2. Itu yang hanya membedakan. Selanjutnya untuk menjalankan running LED-nya, jalan kanan, jalan kiri ataupun flip-flop tidak ada di sini. Nah, untuk programnya saya tulis di sini. Nah, ini untuk jalan kanannya, yaitu ini jalan kirinya. Nah, untuk yang ini itu flip-flopnya. Untuk yang terakhir yang ini untuk programnya. Nah, intinya nanti kita jadi satu ya untuk programnya di softwarenya. Untuk percobaan 26 ini hanya untuk itu saja. Jadi untuk program yang ini itu hanya untuk eksekusinya, dan saat dia mengeksekusinya 0, dia akan mengeksekusi jalan kanan. Jika ls-nya rotasinya 1, maka jalan kiri. Nah, saat ls rotationnya 2, dia akan melaksanakan program flip-flop ini. Jadi urutannya itu jalan kanan, jalan kiri, dan flip-flop. Jika untuk menambahkan beberapa mode, jika nanti akan tinggal menambahi fungsinya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.